Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada kuliah berikutnya, yaitu sel signaling atau sel komunikasi. Apa sih yang dapat kita lihat dari gambar ini? Ini adalah gambaran dari jaringan spider dari laba-laba. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa bayangkan bahwa jalinan pada web spider ini sangat kuat. Jadi kalau ada informasi bahwa spider web ini kekuatannya bisa seperti kekuatan pada baja. Nah, lalu dari spider web ini laba-laba bisa berinteraksi satu sama lain, kemudian dia bisa menangkap mangsanya yang terjerat pada spidernya, sehingga apabila kita bayangkan bahwa spider web ini sangatlah penting bagi laba-laba karena dapat membangun interaksi bagi spider tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk hidup, terutama terhindar dari predator. Kemudian, apa sih yang menjadi basic konsep atau konsep dasar pada signaling cell ini? Yang pertama adalah pada sel, baik itu sel tanaman maupun sel hewan, memiliki spesialisasi tertentu yang dapat mengarah pada fungsi spesifik. Kemudian, setiap sel tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan proses biologinya dan berkoordinasi dengan sel lain sehingga fungsi biologi tadi dapat berjalan dengan baik ataupun optimal. Apa yang menyebabkan sel dapat berkoordinasi dengan sel yang lain? Bahwa setiap sel memiliki kemampuan untuk menjalankan proses yang disebut sebagai signaling atau pensinyalan yang nantinya dapat membentuk komunikasi. Dengan terbentuknya komunikasi tadi, maka sel dapat menjalankan berkoordinasi dengan sel yang lain melalui pensinyalan yang didapat dari rangsangan atau stimulus baik eksternal maupun internal. Nah, kalau kita lihat dari gambaran berikut, terlihat bahwa proses signaling pada sel ini melibatkan fase resepsi, transduksi, dan fase respons. Ini adalah gambaran sel. Yang biru ini adalah lingkungan di luar sel, sementara yang di dalam warna kuning ini adalah lingkungan di dalam sel yang disebut sebagai sitoplasma, termasuk juga organel di dalamnya. Pada mekanisme signaling pada sel, ini semuanya melibatkan protein-protein baik di areal membran sel, membran plasma yang disebut sebagai protein reseptor. Kemudian ada protein yang tugasnya adalah menjalankan atau memindahkan sinyal-sinyal dari protein reseptor menuju protein yang akan merespon melalui protein transduksi. Dan pathway atau jalur transduksi ini melibatkan banyak sekali protein yang ada di dalam sitoplasma.
Kemudian pada mekanisme resepsi kita sebut sebagai input, transduksi kita sebut sebagai proses, dan respon kita sebut sebagai output. Nah, apabila sinyal telah diterima, kemudian didapatkan oleh sel, maka sinyal tersebut akan diubah bentuknya oleh protein-protein tadi, sehingga sinyal tersebut dapat diterima oleh bagian sel yang nantinya akan merespon. Bagian yang sel yang akan merespon ini bisa berupa organel sel maupun protein yang tugasnya merespon. Dan proses pensinyalan yang ada di dalam sel ini disebut sebagai jalur transduksi sinyal.